Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wal a'yadzu billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Hal ini telah dikabarkan oleh Allah tabaraka wa taala, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu. Maka dengan itu kita harus bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita memperbanyaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita begitu berharap nantinya akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan terus belajar dan menuntut ilmu, karena dengan belajar dan menuntut ilmulah jalan yang paling cepat untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan jalan tersebutlah kita nanti akan mudah untuk menggapai surganya Allah tabaraka wa taala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengabarkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan ia menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahawa ternyata di antara jalan yang paling cepat untuk masuk ke dalam surga adalah menuntut ilmu. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita sudah mencintai ilmu, maka kita termasuk orang-orang baik. Apabila kita sudah rindu, sudah senang belajar ilmu-ilmu syar'i, berarti kita termasuk orang-orang yang baik. Karena apa? Karena disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, man lam yuhibbal ilma la khaira fih. Barang siapa yang tidak cinta ilmu, berarti dia itu bukan orang yang baik. Maka hendaklah kita memiliki majlis ilmu, dan di dalam majlis ilmu tersebut kita belajar dengan sungguh-sungguh, dan jangan tinggalkan majlis ilmu tersebut. Walaupun mungkin 1 pekan sekali, tetapi kita rutin dan duduk di sana hingga bertahun-tahun, atau menyelesaikan kitab-kitab yang dibaca ketika duduk di majlis tersebut. Nah, inilah baru
yang dimaksud dengan orang-orang yang memang suka dalam hal menuntut ilmu, orang-orang yang sudah memiliki rutinitas menuntut ilmu, walaupun 1 minggu sekali, tapi ia duduk di sana bertahan dengan ilmu, dengan mencintai ilmu, berarti kebaikan banyak kepadanya. Nah, oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita bahawa apabila kita sudah cinta kepada ilmu, maka dilanjutkan dengan hal-hal yang bermanfaat, atau melanjutkan dengan melakukan amal-amal saleh yang bermanfaat untuk dunia dan juga untuk akhirat kita. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berani memberikan jaminan kepada kita, apabila kita melakukannya, kita akan masuk ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam berani memberikan sebuah jaminan kepada kita, apabila ada 6 hal pada diri kita, maka kita akan masuk ke dalam surga. Dan ini jaminan dari manusia yang paling baik di atas muka bumi ini. Jaminan tersebut dari manusia yang memang dijamin juga telah masuk surga, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, baik yang telah lampau ataupun yang akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kita bahawa ternyata apabila kita nanti mengamalkan 6 hal yang disebutkan Rasul, yang mana beliau berani menjamin kita masuk ke dalam surga, berarti kita juga akan dijamin bahagia di dunia, apatah lagi nantinya di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itmanu li sittan min anfusikum atman lakumul jannah." Aku bisa memberikan jaminan kepada diri kalian itu masuk ke dalam surga, apabila kalian juga berani memberikan jaminan kepadaku 6 hal ada pada diri kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kabar gembira kepada kita. Aku berani kasih dan jamin kalian masuk ke dalam surga. Kalian juga harus bisa menjamin ada 6 hal pada diri kalian. InsyaAllah kita akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama kata Rasul, usduku idha haddastum. Jujurlah apabila kita berbicara. Jujurlah apabila kita ingin melakukan sesuatu. Jujurlah ketika kita ingin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan kejujuran, insyaallah kita akan mendapatkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kejujuran inilah awal kita akan masuk ke dalam surga. Karena semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu diawali dengan kejujuran. Apabila kita melakukan satu amal saleh tidak jujur, maka amal saleh tersebut tidak akan bertahan untuk selamanya. Ia tidak akan bertahan lama waktunya. Pasti setahun atau 2 tahun kita akan merasa bosan dengan amal tersebut. Itulah di antara tanda kalau kita melakukan sesuatu amal saleh yang tidak dilandasi kejujuran, pasti akan terputus. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita dengan mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba innallahi siddiqan. Hendaklah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itulah yang nanti akan mengantarkan kalian melakukan kebaikan-kebaikan. Dan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itulah yang nanti mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Dan apabila ada orang yang senantiasa berbuat jujur, bahkan berusaha bagaimana caranya apabila melakukan sesuatu, apabila berbicara,
ia nanti Allah catat di sisinya, yaitu menjadi orang-orang siddiq. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan hendaklah kalian menjauhi sifat dusta, karena sifat dusta itulah yang nanti akan mengajarkan atau mengantarkan kalian kepada perbuatan-perbuatan keji. Dan dengan perbuatan keji itu jugalah yang nanti akan mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah. Dan barang siapa yang senantiasa berdusta, baik ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, maka nanti Allah akan catat di sisinya, yaitu adalah orang yang kadzab, pendusta. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajak kita agar menjadikan semua ucapan dan perbuatan kita itu dilandasi dengan kejujuran. Bahkan perintah agar kita berbuat jujur itu adalah perintah dari syariat Allah. Perintah Allah sendiri yang menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan ketakwaan kalian, kemudian hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah tabaraka wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita, ternyata duduk bersama orang-orang jujur itu berat. Makanya Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman, setelah kalian beriman, tingkatkan lagi ketakwaan kalian, baru kalian bisa nimbrung bersama orang-orang yang jujur. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala ingin memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Ternyata duduk bersama orang-orang jujur itu perlu ketakwaan yang ekstra, bukan ketakwaan yang biasa-biasa. Maka apabila kita jujur, Rasulullah bisa memberikan jaminan kepada kita surga, baik di dunia, apatah lagi nanti di akhirat. Kalau kita jujur di dunia, semua orang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Tapi apabila tidak, selamat tinggal kita akan merasakan neraka di dunia ini, atau kesusahan sebelum neraka yang hakiki nantinya akan kita masuki. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa aufu idza wa'atum, dan tepatilah apabila kalian berjanji. Apabila kita memiliki janji, maka hendaklah kita menepati janji tersebut, karena orang-orang yang menepati janji, Rasulullah bisa berani memberikan jaminan surga kepada mereka. Namun apabila kita tidak menepati janji, kita ingkar pada janji-janji yang telah kita sebutkan, yang telah kita utarakan, maka kita itu termasuk nantinya orang-orang munafik. Karena di antara tanda-tanda orang munafik adalah apabila mereka berjanji, mereka itu tidak menepatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ayatul munafik salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang-orang munafik ada tiga: apabila ia berbicara ia dusta, apabila ia berjanji ia mengkhianati, dan apabila ia diberikan amanah, ia pun tidak mau menunaikan amanah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata memberikan kepada kita sebuah statement. Ternyata orang-orang yang tidak mau memenuhi janjinya, mengindahkan apa yang telah ia sebutkan dari perjanjian, berarti di dalam hatinya ada sifat dan benih-benih kemunafikan. Maka kita harus waspada. Apabila kita tahu ada orang yang memiliki sifat tersebut, sudah tentu di dunia ini tidak akan kita pakai, ia akan kita kecilkan. Apatah lagi nantinya di akhirat. Rasulullah pun tidak berani menjamin kepada orang-orang yang tidak mau menepati janjinya surga kepada mereka. Wal iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, di antara janji
yang Rasulullah berikan kejaminan kepada kita nantinya di akhirat atau berupa surga nantinya adalah wa'addu idza tumintum, dan tunaikanlah apabila kalian mendapatkan sebuah amanah. Apabila kita mendapatkan sebuah kepercayaan, sebuah amanah, maka hendaklah kita menunaikan amanah tersebut. Karena apa? Karena ternyata orang-orang yang amanah, ketika mereka mendapatkan amanah, mereka itu akan dijamin Rasul masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perintah agar kita menjadi manusia yang amanah itu adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menunaikan semua amanah-amanah kepada orang yang berhak mendapatkan amanah tersebut. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat yang lain melarang kita agar tidak menjadi manusia-manusia pengkhianat. Dan khianat yang kita lakukan itu biasanya kita tahu. Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka dengan mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian juga berkhianat kepada amanah-amanah yang dititipkan kepada kalian, dan kalian pasti tahu hal itu. Jadi orang-orang yang berkhianat itu tahu kalau dia itu adalah pengkhianat. Allah sendiri yang menyebutkan. Maka di sini kita harus benar-benar menunaikan semua apa yang telah dipercayakan kepada kita. Jadi amanah yang kita emban haruslah kita tunaikan dengan baik. Karena apa? Karena ternyata Allah melarang orang-orang berbuat khianat terhadap amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berani memberikan jaminan surga kepada kita apabila yang keempat ada pada diri kita, yaitu wahfazu furujakum. Kalian menjaga kemaluan kalian. Apabila kita sudah pandai menjaga kemaluan kita, insyaallah surga akan kita miliki. Tetapi ketika kita masih lajang saja, sudah tidak bisa kita jaga kemaluan kita, maka surga itu akan susah kita gapai. Ketika kita masih muda, kita nikah lihat, kita nikah dengan tangan kita. Apatah lagi ada orang yang nikah ataupun berzina, sudah tentu tidak akan mendapatkan surga nantinya, tidak akan mendapatkan jaminan surga nantinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita bersih, kita mampu dan bisa menjaga kemaluan kita sebelum menikah ataupun setelah menikah, insyaallah jaminan surga itu ada pada diri kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq.
wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara faqala al-famu wal farju. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasul, apa sih penyebab manusia itu masuk ke dalam surga? Apa sebab-sebab manusia bisa masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah mengatakan takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Dan apa penyebab manusia bisa masuk ke dalam nerakanya Allah? Maka Rasulullah mengatakan mulut mereka dan kemaluan mereka. Apabila kita bisa menjaga mulut dan juga kemaluan kita, maka jaminan surga itu bisa diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apabila kita tidak bisa menjaga kemaluan kita, berarti tidak ada jaminan kita itu masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan dari amal-amal soleh yang lain yang akan nanti memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau bab tentang menjaga kemaluan kita ternyata terjatuh, maka surga tidak ada jaminan bagi kita. Kemudian yang kelima, waghuddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian, jagalah pandangan kalian. Nah, apabila kita mampu menjaga pandangan kita, maka jaminan surga diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, apabila kita berada di tengah-tengah jalan dan kita melihat yang haram-haram dengan sengaja, dengan menikmatinya, dengan menghayalkannya, berarti jaminan surga itu jauh dari kita. Apatah lagi di tempat kita banyaknya para wanita yang membuka aurat mereka. Nah, kemudian kita tidak mampu menundukkan pandangan kita, wassalam, maka kita tidak akan diberikan jaminan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa surga. Bahkan ternyata menundukkan pandangan mata kita itu adalah termasuk perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin yang laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka, karena hal itu lebih suci bagi mereka dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi apabila kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan sengaja dan dengan kita nikmati dan juga kita hayalkan, berarti jaminan surga tidak akan kita dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam berani memberikan jaminan surga kepada kita apabila kita juga berani menjamin bahwa poin yang keenam ini juga ada pada diri kita. Rasul mengatakan, wa kuffu aydiyakum, tahanlah tangan kalian, jangan berbuat rusak, janganlah kalian melakukan sesuatu yang merusak umat, yang merusak alam semesta dan merusak kaum muslimin dan orang yang lain. Kenapa? Apabila kita bisa menahan tangan kita, kita tidak berlaku semenang-menangnya dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, maka Rasulullah akan menjamin surga bagi kita. Tetapi apabila tangan kita tidak bisa kita tahan, dengan tangan kitalah hancurnya umat, dengan tangan kitalah hancurnya semua hal-hal yang pada awalnya baik, berarti jaminan surga itu tidak ada pada diri kita. Kenapa? Karena ternyata hancurnya semua hal-hal yang baik disebabkan oleh tangan-tangan kita. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, dan musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri.
yang awalnya kita bersatu ketika awal-awal mendirikan yayasan ataupun pondok pesantren. Kita masih menjaga tangan kita, menjaga lisan kita, dan menjaga semuanya. Tetapi setelah mulai besar, sedikit demi sedikit mulai tampak hasil dunianya, mulailah tangan-tangan kita pun tidak bisa kita kendalikan, dan juga lidah-lidah kita pun tidak bisa kita kendalikan, disebabkan oleh mata yang juga tidak kita bisa jaga dan kita tundukkan. Maka hancurlah setelah itu disebabkan oleh tangan-tangan kita. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengabarkan kepada kita hancurnya, adanya kerusakan di langit, di daratan maupun di lautan, itu disebabkan oleh ulah tangan kita. Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di lautan maupun di daratan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini statusnya adalah hasan liwairihi. Inilah menurut Syekh Syuaib Al-Arnud. Mudah-mudahan hadis yang mulia ini adalah sebagai panduan kita dan sebagai penilaian untuk diri kita. Apakah kita bisa, atau apakah kita sudah mendapatkan jaminan surga atau belum? Maka kita lihat 6 poin yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apabila belum masuk kategori yang 6 poin tersebut, kita berusaha untuk memasuki 6 poin tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.